Setiap hari pahlawan kita diingatkan kembali kepada peristiwa 10 November, pertempuran di Surabaya yang menjadi salah satu momen paling bersejarah dalam merebut kemerdekaan Indonesia. Pada pertempuran tersebut, rakyat bersatu padu, berjuang, pantang menyerah, melawan penjajah yang ingin menancapkan kembali kekuasaan di Indonesia. Peristiwa perang mengingatkan kita bahwa kemerdekaan yang kita rasakan tidaklah datang begitu saja, tapi memerlukan perjuangan dan pengorbanan yang luar biasa dari para pendahulu negeri. Semangat yang ditunjukkan para pahlawan dan pejuang tersebut hendaknya perlu terus ditumbuh kembangkan di dalam hati sanubari segenap insan warga negara Indonesia. Dalam peringatan Hari Pahlawan diharapkan kita akan bisa menghargai jasa dan pengorbanan para pahlawan, sebagaimana ungkapan salah seorang the founding fathers kita, Bung Karno, yang menyatakan bahwa hanya bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya dapat menjadi bangsa yang besar. Selain itu, peringatan Hari Pahlawan kita bangkitkan semangat inovasi pada anak-anak muda untuk menjadi pahlawan masa kini, sebagaimana tema peringatan Hari Pahlawan 2019, Aku Pahlawan Masa Kini. Menjadi pahlawan masa kini dapat dilakukan oleh siapapun warga negara Indonesia dalam bentuk aksi nyata memperkuat keutuhan NKRI, seperti menolong sesama yang terkena musibah, tidak memprovokasi yang dapat mengganggu ketertiban, tidak menyebarkan hoaks, tidak melakukan perbuatan anarkis atau merugikan orang lain, dan lain sebagainya. Jika dahulu semangat kepahlawanan ditunjukkan melalui pengorbanan tenaga, harta, bahkan nyawa, sekarang untuk menjadi pahlawan bukan hanya mereka yang berjuang mengangkat senjata mengusir penjajah, tapi kita juga bisa dengan cara menorehkan prestasi di berbagai bidang kehidupan, memberikan kemaslahatan bagi masyarakat, membawa harum nama bangsa di mata internasional. Peringatan Hari Pahlawan kiranya dapat meningkatkan kesadaran kita untuk lebih mencintai tanah air, menjaga sampai akhir hayat. Jangan biarkan NKRI yang telah dibangun para pendahulu negeri ini dengan tetesan darah dan air mata menjadi sia-sia. Jangan biarkan tangan-tangan jahil atau pihak yang tidak bertanggung jawab merusak persatuan dan kesatuan bangsa. Jangan biarkan negeri kita terkoyak, tercerai-berai, terprovokasi untuk saling menghasut dan berkonflik satu sama lain. Mari kita maknai Hari Pahlawan ini dengan wujud nyata, bekerja dan bekerja, membangun negeri menuju Indonesia maju. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, Hari Pahlawan kiranya bukan hanya bersifat seremonial semata, tetapi dapat diisi dengan berbagai aktivitas yang dapat menyuburkan rasa nasionalisme dan meningkatkan rasa kepedulian untuk menolong sesama yang membutuhkan. Dengan menjadikan diri kita sebagai pahlawan masa kini, maka permasalahan yang melanda bangsa dewasa ini dapat teratasi. Untuk itu marilah kita terus-menerus berupaya memupuk nilai kepahlawanan agar tumbuh subur dalam hati sanubari setiap insan masyarakat Indonesia. Selamat Hari Pahlawan 2019. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan bimbingan dan kekuatan kepada bangsa Indonesia agar dapat menjaga keutuhan NKRI yang telah diperjuangkan oleh para pendahulu negeri. Sekali lagi, jadilah pahlawan masa kini yang membanggakan negeri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juliari P. Batubara, Menteri Sosial Republik Indonesia. Terus sekalian, baru saja saya bacakan amanat Menteri Sosial. Perlu kita garis bawahi di sini. Para sejarawanlah yang nanti akan menulis apa yang dilakukan kita hari ini sebagai tindakan kepahlawanan atau bukan. Karena itu saya sering menggarisbawahi, label pahlawan itu urusan para sejarawan. Urusan kita adalah memastikan tidak ada masalah di depan kita yang dibiarkan tidak diselesaikan. Tidak ada tantangan bangsa yang dibiarkan tidak diselesaikan. Semua masalah yang ada di depan kita harus kita selesaikan. Biarkan nanti para sejarawan yang menilai. Itu para sejarawan tugasnya menentukan sikap kita. Sama seperti anak-anak muda ini. Saudara-saudara semua,
Tadi saya katakan yang berkumpul di sini sekitar 6.000-an orang. Yang meninggal di Surabaya jumlahnya sekitar 16.000-an orang. Bapak sekalian, bayangkan kota itu menguburkan 16.000 orang tewas karena pertempuran. Ratusan ribu orang keluarga kehilangan anak-anak belianya. Hampir semua yang berangkat bertempur anak-anak muda. Itu artinya dilepas ibunya, dilepas ayahnya. Dan mereka semua tidak berencana jadi pahlawan, Bapak sekalian. Mereka semua tidak ada bayangan bahwa suatu saat tanggal ini akan diperingati sebagai Hari Pahlawan. Mereka hanya tahu di depan sana ada kekuatan kolonial yang akan kembali menjajah negeri ini, dan kami tidak akan pernah mau menerima lagi kekuatan asing, kekuatan kolonial untuk menjajah tanah kita sendiri. Mereka melihat ada masalah dan mereka tidak diam saja. Bayangkan jika anak-anak muda waktu itu, bayangkan jika masyarakat Surabaya waktu itu mengatakan begini, biarkan ini urusan Kementerian Pertahanan, silahkan Bapak Ibu bertempur, semoga menang. Tidak. Mereka memilih terlibat, mereka memilih turun tangan, dan yang dilakukan apa? Hibah nyawa. Hibah nyawa itu tidak bisa dikembalikan, dan dia hibahkan untuk negeri ini. Sekarang kita peringati mereka sebagai pahlawan. Bapak sekalian, di depan kita ada tantangan di Jakarta. Ada masalah ketimpangan, ada masalah kesejahteraan, ada masalah begitu banyak depan kita. Di tempat Bapak Ibu semuanya, ambil masalah itu, ambil tanggung jawab itu, selesaikan masalah itu. Biarkan kelak anak Bapak Ibu sekalian menyebut Bapak Ibu sebagai pahlawan bagi masalah-masalah yang ada di Jakarta. Jadi saya minta Bapak sekalian, memperingati Hari Pahlawan jangan dilewatkan begitu saja seakan hari ini kita menyebut diri kita jadi pahlawan. Tidak bisa. Pahlawan itu disebutnya nanti. Hari ini kita berbuatnya, hari ini kita bekerjanya. Keluarga-keluarga itu tidak pernah kita kenal namanya. 16.000 orang itu tidak kita kenal namanya. Yang kita kenal namanya yang berpidato di depan mikrofon, namanya Bung Tomo. Tapi 16.000 yang lainnya dan ratusan ribu yang bertempur, kita tidak pernah kenal namanya. Tapi semuanya dicatat sebagai pahlawan. Semoga ini peringatan pada kita semua. Insya Allah kita hari ini bekerja, hari ini berkarya, memperbaiki Jakarta, dan kelak bagi diri kita, bagi keluarga, dan di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa, kita bisa mempertanggungjawabkannya sebagai tindakan kepahlawanan untuk ibu kota Jakarta kita. Terima kasih. Salam hangat untuk semua. Assalamualaikum